Sebentar. Sebentar ini masih loading. Saya sudah klik, tapi dia tidak gerak sama sekali. Tuh, not responding. Oke, sebentar ya. Sudah. Ini udah. Ini sudah. Sebentar ya. Oke, ini ya. Oke, teman-teman, apakah sudah muncul di screen kalian? Sudah muncul, Bu. Sudah ya. Oke, teman-teman perhatikan. Bab ini membahas mengenai sejarah singkat sistem moneter internasional yang dimulai dari standar emas. Saya sambil pelatihan ini, aduh. Sejarah singkat sistem internasional, sistem moneter internasional, dimulai dari standar emas. Adakah yang bisa menjelaskan teman-teman apa maksud standar emas? Ayo teman-teman, dari yang Pak Peter jelaskan. Menetapkan nilai tukar mata uang negara berdasarkan negara, Bu. Oke, selain itu? Selain itu? Sama perkembangan industri yang terjadi di Inggris tuh pada abad 19 menambah kepercayaan dunia terhadap emas, Bu. Oke, saya jelaskan ya. Jadi munculnya sistem keuangan modern sampai saat ini memiliki beberapa bisa dibilang termin ya, jangka waktu. Yang pertama adalah standar emas, teman-teman. Perhatikan, saya berusaha tidak bikin telinga kalian sakit karena stylus saya menyentuh laptop, layar, tapi kalau misalnya bunyi, aduh mohon maaf sekali ya. Standar emas, teman-teman, perhatikan. Standar emas digunakan mula-mula untuk sebagai alat tukar yang sah. Zaman dahulu kala emas digunakan sebagai alat tukar yang sah. Nah, selain sebagai alat tukar yang sah, emas pun digunakan sebagai cadangan devisa sebuah negara. Apa maksudnya? Maksudnya di sini adalah apabila sebuah negara ingin mencetak uang, teman-teman, ya anggaplah 100 miliar, teman-teman. Ingin mencetak uang 100 miliar, misal. Nah, sebuah negara ini tidak bisa langsung mencetak uang, teman-teman, 100 miliar, tetapi mereka harus mencadangkan emas mereka dan melapor kepada Bank Dunia bahwa misalnya Indonesia nih, kami ingin mencetak uang 100 miliar, nah nanti Bank Dunia akan cek, yakinkah mereka punya cadangan emas senilai 100 miliar? Maka dari itu, uang yang beredar saat ini itu memiliki nilai intrinsik dikarenakan ada cadangan emas yang tanda kutip menaungi si uang tersebut. Jadi tidak bisa kalian mencetak uang sendiri, maka dari itu uang palsu itu tidak diizinkan karena tidak mencadangkan emas sebagai cadangan devisa negaranya. Paham teman-teman? Paham, Bu. Paham ya? Oke. Nah, lalu yang ketiga, standar emas. Standar emas pun digunakan sebagai bisa dibilang penentu kemakmuran sebuah negara. Apabila sebuah negara misalnya memiliki cadangan emas yang tinggi, maka dianggap lebih makmur dibandingkan dengan negara lainnya. Saya ulang ya. Jadi tadi yang pertama, standar emas itu digunakan sebagai apa? Alat apa? Alat tukar. Alat pembayaran yang sah ya teman-teman ya saat itu ya. Nah, lalu yang kedua, emas pun digunakan sebagai cadangan devisa sebuah negara yang mana apabila ingin mencetak uang, mereka harus tanda kutip menyediakan emas sebagai cadangan yang menyebabkan uang tersebut memiliki nilai. Itu intinya ya. Yang ketiga tadi apa teman-teman masih ingat? Teman-teman, tadi yang ketiga apa? Teman-teman, tadi yang ketiga apa? Sebagai penentu kemakmuran. Ya, sebagai kemakmuran sebuah
negara. Semakin banyak cadangan emas yang mereka miliki, dianggap lebih makmur dibandingkan negara lain. Paham? Teman-teman tolong respon, saya takutnya kelempar ini. Kalau tidak ada suara, saya pikir ini saya kelempar nanti. Sudah paham teman-teman? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, yang kedua adalah sistem Bretton Woods. Jadi, sejarah singkat sistem yang kedua setelah standar emas adalah sistem Bretton Woods. Nah, sistem Bretton Woods ini bisa dibilang sebagai cikal bakal standar sistem moneter internasional modern. Nah, di Bretton Woods ini kan kota kan, didirikan sebuah lembaga bernama apa? Bernama? Loh, teman-teman gimana sih? Bernama IMF. Paham? Paham, Bu. Nah, jadi saya ulang, teman-teman tolong fokus dong, tolong fokus ya. Saya ulang ya. Jadi sistem Bretton Woods itu adalah sebuah kota ya. Jadi sistem Bretton Woods itu adalah sebuah sistem yang menjadi cikal bakal sistem moneter internasional, teman-teman ya. Didirikan sebuah lembaga internasional bernama IMF. Oke, yang ketiga adalah sistem kurs mata uang mengambang. Sistem kurs mata uang mengambang, dalam hal ini mereka membahas mengenai pemerintah itu kalau bisa jangan mengatur, salah, saya mau ganti warna. Nah, sistem kurs mata uang mengambang ini membahas mengenai, bisa dibilang ya, mata uang kita terhadap mata uang dolar itu biarkanlah pasar yang menentukan. Biarkanlah pasar yang menentukan. Apa maksudnya di sini? Maksudnya adalah jadi jangan sampai pemerintah dan lembaga keuangan lainnya itu mengintervensi nilai mata uang kita terhadap nilai mata uang dolar. Jadi biarkanlah tarik-menarik pasar yang menentukan ada di posisi berapakah rupiah terhadap dolar, ringgit Malaysia terhadap dolar ada di posisi berapa. Biarkanlah pasar yang menentukan. Nah, dikarenakan sistem kurs mata uang mengambang ini kecenderungannya adalah berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena spekulan-spekulan itu bisa dibilang mereka bisa tanda kutip menggoreng uang-uang mereka. Jadi misalnya apabila di dalam sebuah negara, Indonesia misalnya ya, banyak orang yang meminta dolar, maka yang terjadi adalah dolar akan menguat, rupiah akan melemah. Betul teman-teman? Betul, Bu. Betul ya. Nah, maka dari itu bisa tidak sebuah negara melakukan spekulasi pura-pura mencari mata uang mereka sebanyak mungkin agar mata uang mereka meningkat dan mata uang negara lain melemah? Mungkin tidak teman-teman melakukan hal tersebut? Tidak. Teman-teman, tolong fokus ya teman-teman. Ini saya sambil pelatihan loh. Saya pakai handphone pelatihan, telinga saya headphone, hands-free di telinga saya, tapi layar saya menggunakan yang ada di sebelah kanan atas. Saya masih bisa fokus sama kalian loh teman-teman. Jadi tolong teman-teman, saya aja ini dengar dua suara loh dari telinga kanan saya pakai hands-free, telinga kiri saya untuk kalian, saya masih bisa pecah dua loh. Tolong kalian fokus ya, saya ulang ya dari awal teman-teman ya, kita kuliah lama nih kalau begini nih. Sebentar ya. Tolong. Saya ulang ya. Slide ini membahas mengenai sejarah singkat sistem moneter internasional. Jadi perkembangan dari zaman dahulu kala sampai dengan hari ini, seperti apa sih perkembangannya? Nah, dimulai dari standar emas teman-teman ya. Standar emas ini bisa dibilang sebagai cikal bakal moneter yang ada di dunia saat ini. Seperti apakah itu? Oh, ternyata standar emas itu pada zaman dahulu kala merupakan sebagai alat pembayaran yang sah, teman-teman. Artinya di sini kalau misalnya seseorang ingin bertransaksi dengan orang lainnya, maka mereka menggunakan emas sebagai alat tukar dan juga alat pembayarannya. Itu yang pertama ya. Oke, nah lalu yang kedua, apabila sebuah negara ingin mencetak uang, mereka tidak bisa mencetak uang seenaknya. Mereka harus melaporkan cadangan emas yang mereka miliki
dikonversikan harus sama dengan jumlah uang yang akan mereka cetak. Misalnya ingin mencetak 100 miliar, maka cadangan emasnya pun kalau dikonversikan harus senilai 100 miliar. Lalu yang ketiga juga, standar emas juga dihitung sebagai penilai kemakmuran sebuah negara. Apabila sebuah negara memiliki cadangan emas yang banyak, maka dianggap lebih makmur dibandingkan dengan negara lainnya. Sampai sini dulu fokus teman-teman, paham? Paham, Bu. Paham, Paham Bu. ya? Oke, itu adalah sistem moneter yang bisa dibilang jadul ya, yang tradisional, yang konvensional, yang zaman dahulu kala. Nah, sistem moneter internasional yang modern dimulai dari sistem Bretton Woods. Di Bretton Woods ini didirikan sebuah lembaga keuangan internasional bernama IMF. IMF ini yang mengatur, bisa dibilang peraturan keuangan di dunia ini, IMF yang menaunginya, mereka yang mengontrolnya ya. Oke, lanjut dari Bretton Woods, yang ketiga adalah sistem kurs mata uang mengambang. Lihat, mengambang di sini. Artinya, yang mengambang di sini artinya adalah berapa sih nilai mata uang kita terhadap dolar, biarkanlah pasar yang menentukan. Biarkanlah pasar yang menentukan. Misalnya, rupiah misalnya ya. 1 USD sama dengan, ini saya nggak terlalu tekan, tapi jadinya nggak keluar tulisannya. Sama dengan Rp14.000 misalnya teman-teman ya. Rp14.000 misalnya. Nah, kok bisa misalnya ya, 1 USD Rp14.000, dari manakah angka ini? Nah, kalau menggunakan yang mengambang di sini, ini adalah penentunya pasar, teman-teman. Tarik-menarik pasar, berapa banyak yang meminta rupiah, berapa banyak yang meminta dolar, maka nilai pada hari ini adalah 1 USD sama dengan Rp14.000. Jadi untuk yang mengambang di sini tidak ada lembaga internasional, tidak ada lembaga pemerintahan yang mengintervensi nilai rupiah terhadap dolar agar menguatkah atau agar melemahkah. Intinya adalah biarkan pasar yang bermain di sini. Paham teman-teman? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya. Nah, oke. Lalu yang keempat, dikarenakan yang ketiga itu dianggap bisa dibilang dianggap cukup berbahaya karena misalnya ada spekulan-spekulan yang menginginkan nilai mata uang mereka itu lebih kuat dibandingkan mata uang lainnya, maka mereka berusaha membeli mata uang mereka sebanyak mungkin dengan tujuan melemahkan mata uang lain. Nah, karena dianggap berbahaya karena hanya pasar yang mengatur hal tersebut, maka digunakanlah pengaturan mata uang saat ini bernama, perhatikan, sistem kurs mata uang tetap. Jadi untuk yang pengaturan mata uang saat ini bernama sistem kurs mata uang tetap, yang mana dalam hal ini IMF sudah menentukan misalnya berdasarkan kemakmuran negara A, negara B, negara C, cadangan emas, bla 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 bla, maka 1 USD terhadap mata uang rupiah adalah sekian. Nah, selain itu, pemerintahan negara setempat pun melakukan intervensi. Contoh misalnya, di saat rupiah terpuruk ya teman-teman ya, melemah sekali, sangat-sangat melemah di sini. Nah, pemerintah Indonesia berusaha, misalnya anggaplah let's say ini Rp20.000 ya per 1 USD. Kan sangat mengkhawatirkan teman-teman ya. Pemerintah Indonesia mengintervensi misalnya dibikin sedemikian rupa agar tidak setinggi ini. Misalnya oke lah maksimum di angka Rp14.000 diintervensi. Nanti kita akan bahas ya di slide selanjutnya mengenai intervensinya seperti apa. Sampai sini dulu teman-teman, paham atau tidak? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, selanjutnya teman-teman, kadang-kadang kan kita suka bingung ya, kenapa sih harus USD yang dijadikan sebagai standar internasional? Memang ada apa dengan USD? Nah, ternyata USD itu merupakan mata uang dari sebuah negara adik kuasa bernama Amerika Serikat, betul ya? Yang mana Amerika Serikat itu memegang posisi sentral. Ini yang pertama alasannya. Memegang posisi sentral terkait dengan fungsi di dunia ini sebagai polisi dunia lah, sebagai negara adik kuasa lah, sebagai penentu kebijakan lah, dan lain sebagainya. Maka dari itulah, karena Amerika Serikat sebagai negara pemegang kontrol, maka mata uangnya pun dijadikan standar internasional. Sampai nomor 1. Paham teman-teman? Paham, Bu. Paham ya? Yang kedua, apa sih alasannya? Kenapa harus USD yang dijadikan sebagai standar internasional? Karena USD merupakan cadangan devisa dari banyak negara.
Ini yang kedua ya. Cadangan devisa dari banyak negara. Paham ya? Tadi kan masih ingat kalau ingin mencetak uang, kita bisa nggak teman-teman main cetak atau harus mencadangkan sesuatu? Harus mencadangkan Harus emas. mencadangkan emas, Bu. Nah, betul sekali. Cadangan devisa itu ada 3, teman-teman. Pertama emas, yang kedua adalah dolar, yang ketiga adalah SDR. Nah, nanti untuk yang SDR saya akan bahas di slide selanjutnya ya. Nah, jadi mengapa USD dijadikan sebagai standar internasional? Karena yang pertama, USD merupakan mata uang dari Amerika Serikat, yang mana sebagai polisi dunia, adik kuasa, dan lain sebagainya, maka mata uangnya pun memegang posisi sentral juga ya. Alasan kedua adalah karena USD merupakan cadangan devisa dari banyak negara ya teman-teman ya. Yang ketiga, alasannya adalah karena USD merupakan mata uang sarana. Mata uang sarana. Sarana apa maksudnya di sini? Artinya adalah USD bisa sebagai penentu menguatnya sebuah mata uang atau melemahnya sebuah mata uang. Contoh misalnya, di saat Indonesia krisis pada tahun 1998, teman-teman, ini kan konon ada spekulasi dari orang Amerika Serikat yang mencari dolar sedemikian rupa sehingga dolar menguat, rupiah melemah, atau dolar terapresiasi, rupiah terdepresiasi. Jadi di sini dolar bisa sebagai mata uang sarana. Oh sorry, tadi maaf sebentar ya, saya hapus sebentar. Sebentar ya, sebentar. Biar kalian tidak. Oke, tadi ini ada emas. Sebentar ya. Oke, yang kedua adalah cadangan devisa ya. Nah, cadangan devisa itu ada tiga, sorry, ada emas, ada dolar, dan ada SDR ya. Nah, selain itu, yang alasan ketiga adalah mengapa USD dijadikan sebagai standar internasional? Karena USD merupakan mata uang sarana. Sarana untuk apa? Sarana untuk pembayaran, teman-teman ya. Sarana untuk pembayaran. Alasan yang keempat, ini yang ketiga ya, mata uang sarana. Alasan yang keempat adalah karena dolar merupakan mata uang intervensi. Intervensi untuk melemahkan mata uang negara lain atau bahkan memperkuat mata uang lain. Contohnya di saat tahun 1998, di saat Indonesia mengalami krisis moneter, di situ dikatakan bahwa ada spekulan, yaitu orang Amerika Serikat, yang mencari dolar sebanyak-banyaknya sehingga rupiah menjadi terpuruk. Nah, dalam hal ini, dolar mengintervensi nilai rupiah sehingga rupiah menjadi terpuruk. Lalu alasan yang kelima, mengapa sih harus USD yang dianggap sebagai mata uang internasional? Karena USD dianggap sebagai safe haven. Amerika sebagai negara adik kuasa dianggap stabil secara politik, secara ekonomi, secara keuangan, secara budaya. Intinya adalah Amerika itu seperti negara seperti surga dunia, teman-teman. Nah, apabila sebuah negaranya stabil, maka mata uangnya pun dianggap stabil. Ini alasan yang kelima. Paham, teman-teman? Paham, Bu. Paham ya. Selanjutnya tadi saya bilang ada 3 cadangan devisa sebuah negara ya. Yang pertama adalah emas, yang kedua adalah dolar, yang ketiga adalah SDR ya teman-teman ya. Nah, SDR kepanjangan adalah Special Drawing Rights. Special Drawing Rights ini bisa dibilang bisa digantikan sebagai pengganti cadangan devisa sebuah negara, pengganti emas, dan juga pengganti dolar. Mengapa SDR muncul? SDR itu muncul dikarenakan banyak negara merasa mengapa hanya USD yang dijadikan mata uang internasional. Mata uang kami pun kuat, mata uang kami pun convertible, mata uang kami pun hard currencies, mata uang kami pun bisa dibilang tidak lebih buruk dibandingkan mata uang dolar. Nah, untuk memfasilitasi beberapa mata uang yang dianggap relatif sama dengan dolar, maka dibuatlah special drawing rights.
Simpelnya, SDR ini seperti keranjang, sebuah keranjang telur, berisi komposisi mata uang lainnya selain dolar. Nah, dolar tetap harus ada di dalam keranjang tersebut. Selain dolar, di dalamnya juga ada euro, ada yen Jepang, ada pound sterling Inggris, ada renminbi China atau yuan di sini. Nah, saat ini saya bilang saat ini SDR-nya terdiri, si keranjangnya berisi sekian persen USD, sekian persen euro, sekian persen yen Jepang, sekian persen pound sterling Inggris, dan sekian persen renminbi China yuan China. Nah, saya kan tadi bilang saat ini. Artinya teman-teman, apakah dulu seperti ini teman-teman komposisinya, si keranjang telurnya? Tidak, Bu. Tidak ya. Nah, teman-teman perhatikan, zaman dahulu sebelum zaman sekarang yang menggunakan SDR seperti ini komposisinya, zaman dahulu tuh ada franc. Franc ini mata uang dari Prancis. Dulu franc ini sebagai SDR ya. Dan ada DM, Swiss Mark, mata uang Jerman ya, DM ya. Jadi saat ini seperti ini komposisinya, sebelumnya adalah ada ini dan ada ini. Nah, kalau saya bilang zaman dahulu, saat ini artinya nanti beberapa tahun kemudian ini mungkin nggak teman-teman berubah? Mungkin tidak? Mungkin, Bu. Mungkin saja ya. Nah, oke. Pertanyaannya adalah, mata uang apa sih yang berhak masuk ke dalam si SDR ini? Yaitu mata uang yang kuat. Mata uang yang kuat, atau dalam bahasa keuangannya mata uang yang convertible, atau bahasa lainnya adalah hard currencies. Hard biasa. Hard currencies mata uang ya, hard currencies. Paham teman-teman sampai sini? Paham, Bu. Ya, ini Pak Peter nggak bahas, ini Pak Peter nggak bahas, Pak Peter nggak bahas. Biar sama dengan kelas yang tetangganya. Nah, istilah dalam nilai tukar kurs ya. Coba saya akan berikan perhitungannya ya. Sorry, angka-angkanya. Apakah sudah muncul Excel-nya saya di screen kalian, teman-teman? Muncul, Bu. Muncul ya. Oke, istilah yang pertama adalah SR atau spot rate, atau dalam istilahnya kita sih dinamakan dengan kurs ya teman-teman ya. Pernah mendengar teman-teman istilah kurs? Pernah, Bu. Pernah ya. Jadi misal ya, hari ini teman-teman, misal ya, $1 dianggap sebagai Rp14.000. Ya, anggaplah hari ini 6 April 2021 ya. Oke, jadi kurs per hari ini rupiah terhadap dolar adalah Rp14.000. Oke, paham teman-teman? Ini namanya SR atau kurs dalam bahasa yang kalian kenal ya, kurs. Kenapa selalu saya nggak jalan di sini? Kurs ya. Nah, teman-teman, istilah yang kedua bernama forward rate. Forward rate, ya nggak jalan benar. Sebentar saya cek dulu kenapa nggak jalan ya. Ya, nggak jalan, mati. Oke, yang kedua istilahnya adalah forward rate, teman-teman ya. Forward rate di sini artinya adalah berdasarkan video, Kurs antara dua mata uang untuk penyerahan di masa yang akan datang. Oke, maksudnya? Maksudnya? Untuk 30 atau 60 hari ke depan, Bu. 30, 60, sampai dengan 180 hari ke depan ya teman-teman ya. Nah, contoh ya, ini misal ya teman-teman ya. Hari ini kan 6 April 2021 nih. Misal ya, Catherine punya hutang ke rekanannya dalam mata uang dolar nih. Yang mana si rekannya ini minta dibayar di dalam 180 hari ke depan ya. 180 hari ke depan. Berarti kurang lebih 6 bulan kemudian ya teman-teman ya. Ini jatuh di 6 Oktober 2021 di sini ya jatuhnya ya. Nah, Catherine datanglah ke sebuah bank atau lembaga keuangan lainnya ya, anggaplah bank. Catherine tanya nih, berapa sih nilai rupiah terhadap dolar hari ini? Oh, hari ini tanggal 6 April Bu Catherine, $1 sama dengan Rp14.000. Terus Catherine tanya, Mbak,
kira-kira kalau tanggal 6 Oktober berapa sih nilainya? Mbaknya bilang, wah saya nggak bisa memastikan Bu berapa nilainya karena fluktuatif Bu rupiah terhadap dolar. Lalu Catherine bertanya, kira-kira ya Bu, kira-kira berapa sih? Terus Mbaknya bilang, wah nggak tahu, saya juga nggak bisa memastikan berapa kira-kira nilainya. Nah, lalu Catherine berinisiatif, aduh karena sekarang sedang COVID, dunia tidak menentu, rada-rada ngeri ya kalau saya tidak kunci harga di hari ini, 14.000 sih nggak begitu tinggi-tinggi banget ya. Nah, maka Catherine kunci nih harga hari ini. Catherine memesan kepada si mbaknya, Mbak oke saya pesan 10.000 USD ya. Saya pesan 10.000 USD, saya akan ambil si 10.000 USD ini pada tanggal 6 Oktober 2021. Nah, Catherine kunci harga ini, kunci harga si 14.000 ini akan diambil di sini, di 6 Oktober 2021. Itu namanya adalah forward rate. Paham teman-teman? Paham, Bu. Oke, mengunci harga pada hari ini untuk pengambilan di masa mendatang ya. Forward itu artinya maju ya teman-teman ya. Oke, ada istilah mengenai trading at a discount dan trading at a premium. Bedanya apa? Tolong lihat yang kasus A dan kasus B di sebelah screen kanan kalian ya. Kasus A dan kasus B, teman-teman ya. Hari ini anggaplah 6 April 2021, 1 USD sama dengan 14.000 rupiah ya. Lalu Catherine membutuhkan 10.000 USD ini, yang mana dibutuhkan pada tanggal 6 Oktober 2021 ya. Lalu Catherine datang ke bank, kunci harga nih, oke saya kunci harga di 1 USD 14.000 rupiah, saya akan ambil 180 hari dari hari ini, 6 bulan kemudian, pada tanggal 6 Oktober 2021. Paham teman-teman ya? Singkat cerita ya, sampailah pada tanggal 6 Oktober ini teman-teman ya, sampai tanggal di sini. Catherine datang nih ke bank. Catherine tanya, Catherine kasihkan resi atau slip pemesanan si dolar untuk si 6 bulan kemudian. Sambil si mbaknya menyiapkan dolar, nah Catherine ngobrol-ngobrol dengan si mbaknya, Mbak, memang hari ini berapa sih kursnya, spot rate-nya berapa? Oh, kursnya hari ini adalah 15.000 rupiah. Di sini ya, 15.000 rupiah. Pertanyaan saya adalah, di saat Catherine mendengar hari ini 15.000 rupiah, Catherine senang atau tidak senang, teman-teman? Senang, Bu. Kenapa senang? Karena harganya lebih kuat dari sebelumnya, Bu. Rupiah melemah atau menguat? Menguat, Bu. Rupiah Oh, melemah, Bu. melemah menguat? Bu. Melemah. Coba gini ya, kalau kalian misal ya membeli permen harganya 15.000 rupiah satunya, dibandingkan beli permen satunya 14.000 rupiah. Kalian akan lebih senang membayar dengan harga yang mana? 14 atau 15? 14, Bu. 14 ya. Nah, jadi betul. Di saat Catherine datang ke banknya tanggal 6 Oktober dan mendengar harga hari ini 15.000 rupiah, Catherine akan happy. Wow, saya happy sekali. Kenapa happy? Karena aduh, puji Tuhan, alhamdulillah saya kunci harga di 14.000 rupiah di 6 bulan kemarin nih. Coba kalau saya menggunakan harga hari ini 15.000 rupiah, cuma 1.000 sih selisihnya, tapi 1.000 dari 10.000 USD, itu kan jutaan ya teman, ya cukup besar lah ya. Jadi Catherine merasa, wah puji Tuhan, alhamdulillah banget ya, saya kunci harga di saat 6 bulan yang lalu. Itu keep dulu ceritanya ya. Yang kedua ceritanya, di saat 6 Oktober ini, Catherine datang ke bank tersebut memberikan resi atau slip pemesanan dolarnya dan mengetahui bahwa harga hari ini adalah 13.000 rupiah. Catherine senang atau tidak senang? Tidak senang, Bu. Kenapa tidak senang? Kenapa? Karena rugi. Uangnya melemah, Bu. Oke, karena si rupiahnya melemah teman-teman di sini ya, 1 USD 13.000 rupiah. Rupiahnya menguat 13.000 rupiah. Jadi di sini misalnya nih ya, Catherine saat 6 April sudah membayar permen seharga 14.000 rupiah. Ternyata hari ini kok permennya turun ya, harganya di 13.000 rupiah. Catherine gondok lah. Oke, pertanyaan saya adalah, untuk yang A, dinamakan dengan trading at apa? Yang B, trading at apa teman-teman? Beli terus abang
Teman-teman, Yang A trading at premium, yang B trading at discount. oke, betul sekali. Yang A trading at a premium, yang B trading at a discount. Jadi di saat kita membeli dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga hari ini, dinamakan dengan trading at a premium. Dan kebaliknya teman-teman, di saat kita membeli harganya lebih mahal dibandingkan harga kurs hari ini, namanya kita trading at a discount, kita rugi. Paham teman-teman? Paham, Bu. Paham ya? Oke. Yang lain? Ada yang ditanyakan? Tidak, oke. Nah, selanjutnya adalah cross rate. Cross rate, lihat contoh teman-teman yang di sini ya. Cross rate, contohnya adalah ini contoh nyata teman-teman ya. Kami harus membayar booking hotel seharga ini 27 juta, 26 sekian ya, dalam mata uang Malaysian Ringgit, Ringgit Malaysia di sini ya. Nah, ternyata di saat kami ingin membayar sejumlah 26 juta ini dalam ringgit Malaysia, kami harus mengkonversikan mata uang rupiah dulu ke dalam dolar, teman-teman. Nih, USD terhadap IDR. Jadi kita tidak bisa membayar sejumlah 27 juta ini langsung ke dalam ringgit Malaysia. Ini tidak bisa. Tapi kita harus mengkonversikan dulu ke dolar. Nah, saat tanggal ini Juli ya, tanggal 3 Juli 2021, 1 USD itu sama dengan 13.370 rupiah. Maka si uang 26 juta ini apabila dikonversikan ke dalam USD bernilai 1.979 USD. Paham teman-teman? Paham, Bu. Paham ya? Oke. Selanjutnya, nah, setelah dari rupiah ke USD, barulah dari USD ke ringgit Malaysia ya. Nah, USD terhadap ringgit Malaysia kursnya adalah 4,222 sekian. Maka si uang 27 juta ini, 26 sekian ini, apabila dalam ringgit Malaysia adalah sejumlah 8.316 ringgit Malaysia. Itu namanya adalah cross rate. Apakah itu cross rate? Simpelnya adalah cross rate itu seperti mata uang non-USD di saat ingin menukar ke dalam mata uang negara lainnya, tetap harus via USD. Coba diulang teman-teman, saya ulang ya di sini ya. Cross rate itu intinya simpelnya adalah apabila mata uang kita yang non-USD ingin dikonversikan ke mata uang negara lain yang non-USD juga, tetap harus melalui USD. Paham? Paham, Bu. Paham ya? Nah, selanjutnya adalah versi kalian ya. Dengan adanya cross rate ini, lebih untungkah atau rugi untuk Indonesia? Lebih rugi, lebih untung? Teman-teman, tadi kan dari rupiah kan ini ya, ke USD dulu kan, betul teman-teman? Betul, Bu. Betul ya. Nah, dari USD baru ke ringgit Malaysia, betul kan? Berarti ini dua kali kan, ini yang ke satu, ini yang kedua, betul ya? Betul? Iya, Bu. Pertanyaan saya adalah, Indonesia lebih rugi atau lebih untung dengan adanya cross rate, teman-teman? Lebih rugi, Bu. Lebih rugi, betul. Karena di saat dari rupiah dikonversikan ke dolar, di sini kita kena biaya untuk biaya money changer ya, biaya lembaga keuangan ya. Ada biaya yang harus dibayarkan di sini ya. Nah, setelah dari USD mau ke ringgit Malaysia pun ini kena biaya lagi. Jadi kita kena dua kali biaya. Jadi rugi teman-teman. Paham ya? Paham, Bu. Paham ya? Oke, nah instrumen keuangan ada namanya currency exchange control, teman-teman ya. Currency exchange control artinya adalah sebuah negara itu membatasi penggunaan mata
mata uang asing dibandingkan mata uang negara sendiri. Saya ulang ya, currency exchange control itu adalah sebuah negara membatasi penggunaan mata uang asing dibandingkan mata uang negara sendiri. Contoh misalnya zaman dahulu kala di saat orang bersekolah di international school, independent school, mereka harus membayar menggunakan dolar. Nah, jadi banyak orang yang meminta dolar di saat harus membayar uang sekolah. Maka rupiah akan terdepresiasi, akan melemah, sedangkan dolar akan terapresiasi, akan menguat. Maka dari itulah pemerintah Indonesia beberapa tahun terakhir ini menentukan bahwa transaksi apapun di dalam Indonesia harus menggunakan rupiah. Tidak boleh menggunakan mata uang lainnya. Itu namanya adalah currency exchange controls. Paham? Paham, Bu. Paham ya, yang ini Pak Fitri sudah jelaskan, ini sudah. Aman. Oke, sampai slide terakhir yang ditanyakan. Tidak? Oke, kalau tidak teman-teman, jangan lupa kita hari ini ada kuis gabungan, kuis materi 1, 2, dan 3, dijadikan sebagai nilai UTS. Dulu teman-teman? Iya, Bu, betul. Iya, Bu. Betul ya. Nah, jadi kalau yang merasa belum belajar, silahkan belajar dulu karena sampai pukul 3 sore di open-nya ya. Ini nilai kuis yang kemarin, wow, Mona 100. Luar biasa. Kita cek lagi ya. Kita cek yang mepet-mepet, nilainya untuk cek di mana yang salahnya. Wina juga 100, Kinari 100, Stephanie 100, Gabriel 100, Litwina 100, banyak yang 100 ya. Lalu Farida 100, Weni 100. Halaman terakhir, Devin 60 ya. Oke, kita cek yang mepet-mepet ya. Catherine, coba ya, 90. Berarti ini salah berapa ya? Soalnya saya lupa ada berapa ya. Oke, nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Nomor 10. Saat negara A dan negara B bersengketa mengenai pajak ekspor dan impor, maka persengketaan tersebut diselesaikan dengan hukum internasional publik. Jawabannya harusnya? Benar, Bu. Benar, karena kan ini benar. ya, karena kan ini negara dengan negara bukan korporasi ya, teman-teman ya. Paham? Paham, Bu. Oke, kalau sudah paham, perhatikan, kita hari ini ada kuis, open pukul 9, close pukul 3. Materinya adalah seluruh materi UTS yang pernah saya bahas, ini gabungan di sini, dianggap sebagai nilai UTS. Jadi yang tidak hadir sudah tentu nilainya akan 0 di SAT, teman-teman ya. Nah, selanjutnya ini kan adalah hari Kamis ya, hari Selasa. Besok libur. Nah, hari Kamis kita ada UTS kan, teman-teman, tapi kita tidak ada UTS ya. Jadi tidak perlu hadir di Teams, tidak perlu nanya ke Catherine, Cat ada ujian atau tidak. Intinya kalian silahkan beristirahat, tidak ada apapun karena ujiannya sudah dimajukan ke hari ini. Paham, teman-teman? Paham, Bu. Paham ya. Nah, kita kan ketemu lagi harusnya hari Selasa, teman-temannya Selasa minggu depan, cuma karena merah 17 Agustus, maka kita ketemu lagi hari Kamis minggu depan, 9 hari lagi. Oke? Materinya adalah materi video terakhir. Materi video 12-13. Materinya adalah materi video 12 dan 13. Nah, ini ya. Ini, pertemuan 10, materi 12 dan 13, ini adalah materi untuk kita bahas di hari Kamis. Paham? Paham? Paham ya? Materi yang hari ini saya jelaskan tidak masuk ke UTS ya. Ini adalah materi UAS yang saya jelaskan. Saya bahas sekarang dikarenakan kan harusnya hari Selasa ini dibahasnya kan. Tetapi hari Selasa itu kita libur. Sedangkan hari Rabu 18 Agustus kita sudah kuis. Kuis materi yang saya hari ini jelaskan adalah dikuiskan di hari Rabu minggu depan. Jadi pastikan hari Rabu jangan nge-skip kuis ya. Kuisnya materi yang hari ini saya jelaskan. Oke, kalau tidak lagi ada yang tanyakan, boleh leave room. Ketemu lagi hari Kamis minggu depan. Ada yang ngechat. Ada yang tanyakan teman-teman? Kalau tidak boleh leave room. Terima kasih, Bu. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, nanti kalau tidak jelas, Terima kasih, Bu. ya, nanti kalau tidak jelas silakan diputar lagi